Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini dipersatukan kembali dalam persekutuan Suara Pertobatan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya bisa mendapatkan berkat dari firman-Mu. Khususnya hari ini kami ingin belajar lebih dalam lagi merenungkan tentang arti kasih. Di mana sumbernya, bagaimana kami memperolehnya, apa yang akan dihasilkan oleh peristiwa-peristiwa kasih itu. Hamba yakin, kasih adalah sesuatu yang didambakan oleh banyak manusia di tengah-tengah kehidupan yang penuh konflik, peperangan, tekanan, aniaya, dan penderitaan. Kami ibarat orang yang haus, yang dahaga akan kasih. Tuhan Yesus, puaskan hati kami pada hari ini, untuk bisa merenungkan lagi lebih mendalam. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Program ini menjadi berkat bagi kita semua, menjadi teman di saat kesepian, menghibur di saat duka, menyembuhkan di kala sakit, memberi penerang tatkala hidup kita berjalan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada satu waktu saya pernah mengadakan perjalanan dengan seorang saudara seiman. Di satu kota, saya mengajaknya mengikuti sebuah persekutuan Kristiani. Acaranya biasa-biasa saja, nyanyian pujian, kesaksian, firman Tuhan dan renungan, dan sebagaimana biasa, terakhir ditutup dengan doa. Pada waktu kami berdoa, saudara ini menangis terseduh-seduh. Rupanya, ia sudah lama sekali tidak pernah mengikuti persekutuan. Tidak ikut beribadah ke gereja. Paling ia ikuti acara Natal di kantornya. Secara ekonomi ia tidak berkekurangan. Dalam pekerjaan ia seorang yang dihormati. Tetapi saya tahu, ia menikah dengan seorang perempuan yang tidak satu iman. Saya tahu ia punya beban dalam rumah tangga. Lewat pujian firman Tuhan dan doa, Roh Kudus menjamah hatinya sehingga ia menangis. Apa yang ia rasakan dalam persekutuan itu, ada kasih surgawi yang sudah lama tidak dirasakannya. Ia haus dan dahaga akan kasih itu dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak sekali orang-orang yang mendambakan kasih dalam hidupnya, namun mereka tidak mengerti kemana mencarinya. Untuk merenungkan hal ini lebih mendalam, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya membacakan ayat tema, yaitu 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Rasul Paulus dalam surat kirimannya kepada jemaat Korintus merumuskan 3 perkara rohani yang penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa Paulus menyatakan kasih adalah yang terbesar? Untuk memahaminya lebih jauh, mari kita lihat iman dan pengharapan terlebih dahulu. Iman adalah ibarat sebuah pipa penghubung antara dunia rohani dengan dunia jasmani. Apabila kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Dengan iman,
kita bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga hidup kita berkecukupan secara jasmani dan secara rohani. Dengan iman pula, kita mampu mengalahkan gunung-gunung permasalahan yang menghadang perjalanan hidup kita. Apabila kita punya iman, kekayaan dalam dunia rohani bisa ditransformasikan, bisa dirasakan di dalam kehidupan jasmani kita. Pada waktu iman kita lahir dan bertumbuh, maka pengharapan pun muncul. Kalau orang memiliki iman, ia punya pengharapan. Sebaliknya, kalau orang tidak punya iman, ia tidak punya pengharapan. Iman dan pengharapan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pengharapan menimbulkan semangat, menimbulkan kekuatan bagi orang percaya menghadapi masa depan. Pengharapan memampukan kita dengan sabar menapaki jalan kehidupan ini, menyongsong masa depan dengan penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Tentang kasih, ayat tema tadi mengatakan, kasih adalah yang terbesar. Kenapa kasih adalah yang terbesar? Dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ketika kita sudah berada di sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus, tinggal di rumah Bapa, tidak ada lagi artinya nubuat, tidak ada lagi artinya bahasa roh, karena kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Pengetahuan akan lenyap, pengetahuan yang paling canggih sekalipun di dunia ini, kelak di sorga, tampak sebagai sesuatu yang usang, tidak ada artinya dibandingkan dengan pengetahuan yang ada di sorga. Kasih tidak berkesudahan. Kasih ada di dunia ini, dan kasih ada di sorga. Kasih tetap ada selama-lamanya, karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, Allah adalah kasih. Berarti di sorga ada Allah, ada kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita lihat perbedaan iman pengharapan dengan kasih. Kalau iman dan pengharapan berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan bagi diri kita sendiri, memperlengkapi, memperkaya, menambah kekuatan dan semangat kita. Dengan iman dan pengharapan, kita menjadi kuat, berkecukupan, mampu mengalahkan kesukaran-kesukaran dan tantangan-tantangan hidup. Iman dan pengharapan fokus ke dalam diri kita. Maka kasih berhubungan dengan apa yang kita lakukan bagi orang lain. Fokus keluar diri kita. Kasih adalah pengorbanan kita bagi orang lain. Pengorbanan itu bisa saja berupa harta benda, tenaga, waktu, harga diri. Bahkan boleh jadi korban itu adalah nyawa kita sendiri, seperti dilakukan Yesus di atas kayu salib. Kasih atas dasar pengorbanan ini disebut juga sebagai kasih agape. Berbeda dengan kasih eros, yaitu kasih berdasarkan hal bersifat lahiriah. Kasih agape berbeda pula dengan kasih filia, yaitu kasih yang mengharapkan balasan. Pada satu waktu di akhir zaman, ketika sangkakala berbunyi, nama kita masing-masing dipanggil memasuki kerajaan kekal yang sudah disediakan Yesus Kristus bagi kita. Pada waktu itu, iman dan pengharapan sudah tidak diperlukan lagi, karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Di dunia ini kita perlu iman dan pengharapan, tetapi di sorga kita tidak memerlukannya lagi, saudara, karena tujuan iman dan pengharapan itu sudah tercapai. Di sorga kita bertemu muka dengan Yesus Kristus. Kasih tetap ada di sorga, karena Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa memandang kasih itu? Saya merasa kasih itu adalah ibarat bahan bakar. Kita mengenal premium, pertamax, solar adalah bahan bakar menggerakkan sepeda motor, mobil, mesin-mesin, atau katakanlah peristiwa-peristiwa jasmani. Kasih
adalah juga seumpama bahan bakar itu atau energi yang menggerakkan peristiwa-peristiwa rohani. Kasihlah yang menggerakkan hati Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan bagi manusia-manusia berdosa seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih menggerakkan hati Tuhan untuk datang menemui manusia di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ia rela menanggung penghinaan dan penderitaan, dilahirkan di kandang domba, dihujat, dicaci maki, bahkan matinya seperti seorang penjahat, disalibkan di Golgota. Ia menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah akan dunia menggerakkan hati Tuhan untuk mengampuni manusia-manusia yang berdosa. Yesus berbelas kasih kepada ribuan orang kelaparan yang sedang asyik mendengarkan khotbahnya. Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, memberi makanan bagi mereka semua. Satu waktu di jalan raya Yeriho, seorang pengemis buta namanya Bartimeus berseru-seru memanggil nama Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Walau orang-orang di sekitarnya menegur Bartimeus supaya diam, ia berteriak lebih keras lagi, "Anak Daud, kasihanilah aku." Karena hatinya tergerak oleh belas kasih, Yesus mendengarkan seruan Bartimeus, pengemis buta itu, dan memulihkan penglihatannya. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, Yesus menghidupkan anak perempuan satu-satunya dari Yairus, seorang kepala rumah ibadah. Pada waktu ia berbelas kasihan saudara, yang kusta menjadi tahir, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan, bahkan yang mati dibangkitkan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20, diceritakan tentang Raja Hizkia yang sedang sakit keras. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk memberitahukan firman-Nya bahwa Hizkia akan mati, dan ia dipersilahkan menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada kaum keluarganya. Sesudah Yesaya meninggalkan ruang pembaringannya, Hizkia membalikkan mukanya ke arah dinding, menangis. Ia berdoa memohon kepada Tuhan agar penyakitnya disembuhkan. Belum lagi Nabi Yesaya keluar dari pelataran istana, Tuhan memerintahkannya untuk segera menemui Hizkia dan mengatakan, "Tuhan sudah mendengarkan doa." Melihat air mata Hizkia, Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Sungguh luar biasa saudara, apabila hatinya tergerak oleh belas kasihan, Tuhan bisa membatalkan keputusannya sendiri. Apabila hati Tuhan tergerak oleh kasih, segala sesuatu bisa terjadi. Saudara-saudara kekasih, setiap kali kita berbicara dan merenungkan tentang kasih, saya percaya kita semua rindu untuk menikmati kasih Tuhan yang penuh berkat itu. Saudara, air sungai bisa mengalir ke hilir karena di hulu ada sumber air. Di bumi ini ada panas karena ada sumbernya di matahari. Dalam 2 Korintus 13 ayat 11, Paulus menyebut Allah adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Sama seperti air atau panas tidak bisa kita hasilkan sendiri, kasih dan damai sejahtera juga tidak bisa kita hasilkan sendiri. Masing-masing mempunyai sumbernya. Kita bisa menikmati air karena ada sumbernya di pegunungan. Kita bisa menikmati panas karena ada matahari. Kita bisa menikmati kasih dan damai sejahtera karena ada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Semua manusia di muka bumi ini mencari kehidupan sukacita, damai, dan sejahtera yang dalam bahasa sehari-hari disebut kehidupan berbahagia. Tetapi sungguh menyedihkan, manusia pada umumnya mencari kehidupan damai sejahtera itu pada sumber yang salah. Ada yang menganggap kekayaan sebagai sumber, yang lain menganggap pendidikan atau jabatan tinggi sebagai sumbernya. Saudara, kalau ada orang mencari air tawar ke laut atau mencari panas ke kutub utara,
kita akan menyebut mereka sebagai orang yang sangat dan sangat bodoh. Demikian juga Allah menyebut orang yang mencari damai sejahtera di luar dirinya sebagai orang yang sangat dan sangat bodoh. Sumber kasih dan damai sejahtera hanya ada pada Allah sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperolehnya? Bagaimana caranya? Uang, berapa besar sekalipun, tidak bisa membeli kasih itu. Sebaliknya, kasih diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Kasih Tuhan kita peroleh dengan cuma-cuma pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja kita, pada waktu kita bertobat di dalam nama-Nya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 ada tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Mari kita garis bawahi perkataan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih hanya ada di dalam Allah. Kasih ada di dalam diri kita apabila Allah tinggal di dalam diri kita, di dalam Roh-Nya yang kudus. Kalau seandainya dalam kehidupan keluarga kita, kasih mesra yang begitu indah pada awal-awalnya dulu antara suami dan istri, sekarang terasa semakin pudar dan tampaknya datar-datar saja. Mari kita periksa, apakah Roh Kudus itu sudah hadir di dalam diri kita. Saudara, dengarkanlah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yesus. Pada waktu kita bertobat di dalam nama-Nya, Roh Kudus akan hadir dalam diri kita, menyalakan kehidupan iman kita, dan kasih-Nya menghangatkan kembali rumah tangga kita. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mengakhiri renungan hari ini, saya ingin menyampaikan, mengasihi itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Menjadi pengikut Kristus adalah juga pilihan dari Tuhan, bukan kita yang memilihnya. Hal ini dapat kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Perkataan Yesus demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Ayat 17, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Dari ayat 16, melayani Tuhan sebagai pengerja ternyata bukan pilihan kita. Itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Petrus dan rasul-rasul lainnya bukan memilih menjadi pelayan Tuhan. Mereka dipanggil atau dipilih oleh Yesus sendiri. Musa dipanggil Tuhan menjadi pemimpin umat Israel sewaktu menggembalakan kambing domba di padang Midian. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus dipanggil Tuhan ketika sedang dalam perjalanan ke Damsyik dalam usahanya menganiaya pengikut Kristus. Saya sendiri tidak pernah ingin menjadi seorang pendeta. Bagi kami, saya dan istri, melayani Tuhan artinya membantu dalam bidang diakonia, pembangunan gereja, dan dalam penginjilan. Itulah yang kami artikan sebagai pelayanan. Dalam tahun 1990-an, pembimbing masyarakat Kristen Protestan Jawa Barat, almarhum Bapak Ardi Yunus, meminta agar saya bersedia ditahbiskan menjadi pendeta karena gereja kami waktu itu didaftarkan di Jawa Barat dan saya kebetulan adalah ketua sinode pada waktu itu belum menjadi pendeta. Ia mengatakan akan mengundang para ketua sinode gereja di Bandung untuk mendahbiskan saya. Karena memang dari awalnya saya tidak ingin menjadi pendeta, maka saya mengajukan berbagai alasan untuk menolaknya. Sekarang ini, 20 tahun kemudian, saya menyadari
permintaan menjadi pendeta itu sebenarnya adalah suara Tuhan. Dalam kilas balik perjalanan hidup kami, beberapa kali keluarga kami mengalami pukulan, mulai dari yang lembut dan semakin lama semakin keras. Istri saya lah yang menyadari hal ini dan meminta agar saya masuk sekolah pendeta, padahal saya masih aktif bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya ikuti program magister di sebuah STT, seharusnya selesai dalam waktu 1,5 tahun, tetapi baru saya selesaikan sesudah 3 tahun. Itu pun sesudah saya merasakan lagi ada pukulan dari Tuhan. Jadilah saya seorang pendeta. Kalau dipanggil Tuhan tentu ada maksudnya. Melayani Tuhan berarti melaksanakan perintahnya untuk mengasihi. Itulah yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 17. Panggilan mengasihi bagi saya dan istri adalah melayani di gereja kami, dan secara rutin saya menyampaikan renungan-renungan dalam program Suara Pertobatan. Sesudah melayani Tuhan sepenuh waktu, kami merasakan kehidupan ini jauh lebih indah, walau masalah dan tantangan tetap ada. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, kebutuhan-kebutuhan kita dalam pelayanan disediakan oleh Tuhan. Kalau tahu begini, tahun 1990-an dulu, saya pasti sudah mau menjadi seorang pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, studi dan kegiatan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.